Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Apa suara saya bisa terdengar? Selamat sore, Selamat Dok. sore, Dok. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Baik. Slide-nya sudah bisa terlihat ya? Sudah, Dok. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Di hari ini kita akan kuliah tentang dasar-dasar diagnosa penyakit virus ya. Eh, Kalau Anda ada pertanyaan, boleh langsung open mic dan ajukan pertanyaannya. Oke, jadi ini udah semua kelas ya? Oke, rasanya sih sudah ya semua kelas ya. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal mendasar tentang diagnosa penyakit virus ya. Hmm, Oke, jadi beberapa eh, beberapa hal yang penting untuk dipahami tentang diagnosa penyakit virus itu ada beberapa hal ya. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan bahwa kita memahami tentang bagaimana teknik diagnosa yang tepat itu penting sekali sehingga kita bisa menerapkan menerapkan strategi manajemen penyakit virus yang baik atau yang tepat gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui kira-kira teknik diagnostik apa yang paling tepat untuk penyakit virus tertentu. Sehingga kalau kita bisa menetapkan teknik diagnosa yang tepat itu akan sangat membantu bagaimana kita mengendalikan penyakitnya, ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan diagnosa penyakit virus. Yang pertama tentu saja adalah tanda klinis dari infeksi virus tersebut. Karena memahami atau mengenali bagaimana tanda klinis dari infeksi itu merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi penyakitnya secara dini, sehingga kita bisa menerapkan gitu ya strategi intervensi yang tepat. Jadi kita harus tentunya sebagai dokter hewan kita harus familiar ya juga dengan pengalaman untuk melihat klinis hewan yang sakit gitu. Nah, kemudian eh, keakuratan diagnostik ya. Jadi akurasi proses diagnostik itu sangat penting karena kalau kita bisa menerapkan gitu ya teknik diagnostik yang tepat dan menginterpretasikan hasil uji diagnostiknya juga dengan tepat, kita jadi bisa memberikan treatment dan pengendalian penyakit yang efektif. Jadi ada beberapa penyakit virus pada hewan ya yang umum dan mungkin sering gitu
baik di hewan kesayangan maupun hewan agrikultur ya, di poultry misalnya. Jadi mungkin kalau kalian di klinik nanti akan sering menemui penyakit-penyakit virus misalnya canine parvovirus, ada feline leukemia virus, ada canine distemper virus. Kalau di unggas itu ada avian influenza, ya. Di sapi misalnya ada penyakit mulut dan kuku, kemudian ada lumpy skin disease, dan masih banyak penyakit virus lainnya. Ya. Jadi penting sekali untuk kita itu memiliki kemampuan diagnostik penyakit hewan yang baik gitu ya. Dan kemampuan diagnostik penyakit hewan yang baik ini itu terdiri dari satu kemampuan kita untuk merecognize atau mengenali klinisnya, kemudian kemampuan kita untuk mengambil spesimen yang tepat. Mengambil spesimen yang tepat ini bisa berdasarkan tanda klinisnya atau pemahaman kita tentang patogenesis virusnya. Jadi misalnya kita mengetahui bahwa balik lagi ya tadi misalnya berdasarkan klinisnya, misalnya dia gejalanya ada enteric disorder atau kelainan pada saluran pencernaan, kita bisa ambil feses-nya gitu ya. Atau ada respiratory signs atau tanda gangguan pernapasan, sehingga kita bisa ambil swab nasalnya, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya kalau hewannya di nekropsi misalnya ya, atau di bedah bangkai, jadi salah satu kelebihan kita sebagai dokter hewan itu adalah bahwa kita bisa mengorbankan satu hewan gitu untuk kita lakukan nekropsi, kemudian kita analisa perubahan patologi anatominya. Nah, dari sana kita bisa mengambil spesimen berdasarkan organ yang mengalami perubahan, ya. Jadi ada patologi anatomi atau perubahan makroskopis atau macroscopic lesions pada organnya, itu kita ambil spesimennya. Dan yang ketiga itu adalah selain dari klinis, perubahan patologi anatomi, yang ketiga itu adalah berdasarkan pemahaman kita terhadap patogenesis penyakitnya, gitu. Jadi kalau kita memahami misalnya bahwa virus tersebut, misalnya bahasa sederhananya dia menyerang saluran atau sistem saraf misalnya, ya, jadi kita bisa ambil otaknya untuk spesimen, walaupun misalnya kita tidak melihat adanya gejala neurological disorder, atau juga tidak melihat misalnya ada secara patologi anatomi ada perubahan makroskopis di otaknya, itu bisa kita ambil otaknya kalau kita misalnya mengetahui bahwa virus yang kita curigai menginfeksi hewan tersebut itu memiliki sifat neurotropik misalnya, atau menyukai atau menyerang sel-sel saraf gitu ya, kan otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat gitu. Jadi sekali lagi kita harus memiliki pengetahuan tentang tanda klinis penyakit ya, kemudian pengambilan spesimen selain dari tanda klinis juga perubahan patologi anatomi, dan pemahaman kita tentang patogenesis penyakitnya ya. Nah, kemudian keakuratan diagnostik itu sangat penting, dan diagnostik penyakit hewan ya, jadi kemampuan kita untuk lakukan diagnostik penyakit hewan yang baik itu akan sangat membantu kesehatan masyarakat gitu. Karena apalagi dengan banyaknya penyakit-penyakit yang bersifat zoonotik ya, bisa menyerang dari hewan ke manusia. Jadi sehingga sangat penting untuk sebagai dokter hewan atau institusi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan untuk memiliki kemampuan diagnostik penyakit hewan yang baik, baik dari segi infrastruktur maupun SDM, manusia yang mampu melakukan diagnostik yang baik. Oke, nah ini adalah
konteks historis dari diagnostik penyakit virus ya. Jadi pada awal abad ke-20 itu diagnosa itu hanya didasarkan pada observasi klinis ya. Jadi observasi klinis ini merupakan metode yang sangat awal untuk mendiagnosa penyakit virus. Dia sangat bergantung pada observasi klinis, pengamatan klinis kita dan kemampuan kita untuk mengamati tanda-tanda yang di dipresentasikan atau dimanifestasikan gitu ya, tanda-tanda klinis yang dimanifestasikan di hewan tersebut. Nah, pada pertengahan abad ke-20 itu sudah masuk ke tes serologis ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan uji serologis, mungkin ini bisa digarisbawahi ya. Uji serologis itu adalah uji yang dalam protokol pengujiannya itu selalu melibatkan antibodi ya. Antibodinya entah itu bersumber dari serum hewan yang terinfeksi atau antibodinya itu merupakan antibodi in-house atau antibodi yang tersedia di laboratorium, merupakan salah satu komponen pengujian ya. Nah kalau ini pengujian berbasis serologi itu diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20. Ini memungkinkan kita untuk mendeteksi antibodi. Jadi seperti yang Anda ketahui ya, di kuliah imunologi gitu, jadi setiap hewan yang terinfeksi oleh virus ataupun oleh mikroorganisme lainnya, dia pasti akan memproduksi antibodi terhadap antigen virus tersebut, ya kan? Nah, kita bisa mendeteksi keberadaan antibodi yang ada di dalam hewan yang terinfeksi melalui uji serologi. Ini yang saya sebut tadi, antibodi yang bersumber dari serum hewan yang terinfeksi. Uji serologi juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya antigen pada hewan yang terinfeksi gitu. Jadi antigen ini adalah pada dasarnya antigen adalah bagian dari protein virus ya, atau protein organisme atau mikroorganisme lainnya. Jadi pada prinsipnya antigen itu adalah suatu molekul yang atau bagian dari molekul yang bisa menginduksi terbentuknya antibodi apapun itu. Ya, jadi kalau misalnya hewan itu terinfeksi virus, maka kita bisa mendeteksi adanya antigen virus di hewan yang terinfeksi tersebut, dan kita bisa mendeteksi keberadaan antigen itu dengan menggunakan uji serologi dengan mengikat antigen yang ada di spesimen hewan dengan antibodi in-house atau antibodi yang memang sudah tersedia di laboratorium kita untuk dapat mendeteksi antigen virus tersebut. Gitu. Nah, pada akhir abad ke-20 itu baru kita mengenal adanya teknik molekuler. Jadi kalau tadi misalnya uji serologis itu kita akan mengenali antigen virus ya, jadi merupakan protein virus gitu ya. Nah, kalau molekuler teknik itu yang kita deteksi itu adalah materi genetik atau genom daripada virus tersebut ya. Jadi bukan proteinnya tapi materi genetiknya, jadi asam nukleotnya. Jadi asam nukleotnya yang kita deteksi melalui teknik molekuler ya. Jadi untuk teknik molekuler diagnostik virus itu salah satunya itu adalah yang disebut dengan polymerase chain reaction atau PCR teknik ya, atau segala uji yang berbasis PCR. Jadi pada dasarnya pada uji PCR ini yang kita lakukan adalah kita mengambil spesimen dari hewan yang terinfeksi, kemudian kita mengisolasi virusnya, kemudian dari virus tersebut kita isolasi materi genetik virus, jadi bagian terdalam dari virus tersebut asam nukleat virus ya. Dan seperti yang Anda ketahui, materi genetik virus atau asam nukleat virus itu bisa berupa RNA atau ribonukleik asid atau DNA atau deoksiribonukleik asid. Nah, itu yang kemudian kita deteksi keberadaannya. Karena setiap virus dia akan memiliki susunan materi genetik atau susunan nukleotida pada asam nukleatnya yang spesifik gitu, hanya dia yang miliki.
Dan pada PCR ini kita menambahkan suatu komponen yang bernama primer. Jadi primer itu adalah suatu sequence nukleotida pendek yang sangat spesifik terhadap organisme atau mikroorganisme tertentu. Jadi misalnya kalau kita melakukan uji PCR untuk mendeteksi materi genetik virus parvo misalnya, maka primer yang kita gunakan itu hanya akan mendeteksi materi genetik virus parvo. Dia tidak akan mendeteksi materi genetik virus distemper misalnya kayak gitu. Jadi uji PCR ini bersifat sangat spesifik karena primer yang kita gunakan di setiap pengujian itu akan beda-beda sesuai dengan virus yang ingin kita deteksi. Gitu. Nah, kemudian pada abad ke-21 itu baru kita menemukan rapid testing ya. Jadi rapid testing ini kita tidak perlu lama-lama, jadi bisa sangat cepat dilakukan gitu ya. Ini sering disebut dengan point of care diagnostics. Jadi kita bisa tahu hasilnya itu bahkan dalam hitungan menit gitu ya. Jadi misalnya kayak kemarin pada saat pandemi COVID-19 itu ada rapid antigen misalnya. Rapid antigen itu artinya yaitu rapid testing. Jadi sebenarnya itu adalah rapid test yang berbasis serologis ya. Jadi di dalam kit rapid test itu sudah apa itu namanya sudah di embedded atau ditanam antibody di situ ya, sehingga ketika kita menambahkan antigen nanti mereka akan menimbulkan reaksi dan reaksinya itu nanti akan bersifat enzimatis ya, yang akhirnya nanti akan terjadi perubahan warna yang bisa kita lihat. Jadi sekarang sudah banyak rapid testing ya, tidak hanya untuk melihat adanya antigen tapi juga rapid testing untuk melihat adanya atau keberadaan dari asam nukleat virus juga sudah ada. Jadi rapid testing untuk berbasis serologis dan rapid testing berbasis molekular itu sudah banyak dilakukan saat ini. Jadi sekali lagi tadi udah saya sampaikan bahwa untuk mengambil spesimen yang tepat gitu ya, untuk proses diagnostik itu kita harus tahu betul tentang patogenesis virus tersebut atau virus yang kita curigai gitu ya. Jadi misalnya misalnya apakah dia bersirkulasi di dalam darah dalam jumlah yang banyak atau apakah dia virus yang berasosiasi dengan sel atau jaringan. Jadi yang kalau dia bersirkulasi dalam darah atau targetnya adalah sel-sel sel-sel darah merah atau sel darah putih ya maka kita ambil darahnya. Tapi kalau misalnya dia berasosiasi dengan jaringan maka yang kita ambil adalah swab jaringannya atau kita lakukan nekropsi untuk kemudian kita ambil spesimen jaringannya. Ya, jadi patogenesis itu meliputi apa saja. Misalnya kita tahu patogenesis itu pengertiannya apa? Coba saya tanya dulu. Siapa yang bisa bantu? Apa itu patogenesis? Ada yang bisa? Izin menjawab, Dok. Felicia? Patogenesis merupakan proses perkembangan penyakit atau patogen, Dok. Jadi dari mana biasanya? Sorry, saya sambil minum. Udah bagus jawabannya ya, Felicia. Jadi intinya patogenesis itu adalah perjalanan agen infeksius ya, dari awal dia masuk ke dalam sel, sampai akhirnya dia menimbulkan manifestasi klinis dan perubahan mikroskopis dan makroskopis di jaringan. Ya, itu ya lengkapnya itu. Jadi dari awal mikroorganisme, infectious microorganism itu masuk ke dalam sel kita, sampai dia menyebar dan menimbulkan perubahan mikroskopis dan makroskopis di jaringan juga manifestasi klinis. Gitu, ya. Oke, thank you Felicia. Ya, jadi tadi pemahaman kita tentang patogenesis dari penyakit yang kita curigai itu penting sekali karena itu bisa
menentukan sampel apa yang baik untuk kita atau spesimen apa yang baik untuk kita ambil. Jadi dari titik patogenesis sel itu ya, dari point of entry atau pintu masuknya virus dalam hal ini, kita tuh harus tahu virus kita yang kita curigai itu dia masuk melalui sel di jaringan apa gitu ya. Misalnya, terus ini kita mengetahui kan, jadi virus itu bisa memasuki tubuh ya melalui berbagai macam sel yang ada di jaringan, dan itu bisa point of entry-nya itu bisa mempengaruhi manifestasi penyakitnya gitu ya. Misalnya dia point of entry-nya ada di saluran pernafasan atas ya, tentunya manifestasinya kita akan lihat adanya gangguan pernafasan ya, seperti itu, sehingga kita bisa kemudian nanti ambil spesimennya melalui swab nasal ya, kayak gitu. Kemudian patogenesis itu juga selain mekanisme entry daripada virus, kita juga harus mengetahui bagaimana dinamika replikasinya. Jadi replikasi virus itu adalah, boleh dibilang mungkin bahasa sederhananya adalah perbanyakan virus di dalam sel ya. Bagaimana dia memperbanyak dirinya gitu ya, mungkin ya, replikasi. Gitu. Walaupun mekanismenya sangat berbeda dengan organisme lain ya, seperti misalnya bakteri atau parasit ya. Jadi kita menyebutnya spesifik disebut replikasi virus. Ya, jadi proses perbanyakan virus tersebut. Nah, sekalinya virus masuk ke dalam sel, maka virus akan bereplikasi secara cepat, kemudian dia akan menyebar ke sel-sel tetangganya atau jaringan tetangganya. Nah, ini kita harus tahu dinamika replikasinya. Jadi apakah dia menyebar dari satu sel ke sel lain, gitu, melalui cell to cell transmission namanya, atau transmisi dari sel ke sel, atau apakah dia bereplikasi dan menyebar itu dengan menimbulkan sel lysis atau lisis daripada selnya sehingga selnya hancur, kemudian dia atau dia menyebar melalui masuk ke dalam kapiler, misalnya ke dalam sistem kapiler darah, misalnya masuk ke sirkulasi gitu ya. Jadi kita harus tahu itu satu, bagaimana virus masuk, kemudian bagaimana dia bereplikasi, kemudian bagaimana host atau individu yang terinfeksi itu memberikan respon imunnya. Ya. Jadi misalnya apakah respon imun yang ditimbulkan oleh infeksi virus tersebut itu lebih banyak bersifat humoral atau bersifat seluler ya. Kalau bersifat humoral maka kita bisa mendeteksi antibodi dalam jumlah yang banyak, misalnya pasca infeksi virus gitu. Kalau misalnya dia respon imun yang diberikan oleh host itu lebih banyak bersifat cell mediated ya, atau respon imun yang bersifat seluler, mungkin kita tidak bisa kemudian mendeteksi keberadaan antibodi yang banyak dalam sirkulasinya gitu ya. Sehingga untuk virus-virus misalnya yang respon imun yang ditimbulkan oleh infeksinya itu lebih bersifat seluler misalnya, mendeteksi keberadaan antibodi itu tidak terlalu akurat untuk kita bisa mendiagnosa infeksi virus ya. Nah, respon imun ini juga penting. Jadi kita, kalau kita memahami respon imunnya, misalnya kita harus tahu pasca infeksi, berapa lama pasca infeksi hewan tersebut misalnya memproduksi antibodi. Jadi kita tahu kapan saat yang baik untuk mendeteksi keberadaan antibodi. Misalnya hal yang lainnya itu kita harus tahu berapa lama pasca infeksi keberadaan antibodi di dalam tubuh hewan tersebut itu menurun, sehingga mungkin itu pengambilan sampel pada saat itu menjadi tidak representatif gitu ya, untuk menetapkan apakah hewan pernah terinfeksi atau tidak. Gitu ya. Oke, jadi juga pemahaman tentang patogenesa penyakit itu misalnya penyakit-penyakit yang bersifat zoonotik, misalnya influenza virus atau virus-virus lain yang berpotensi zoonotik gitu ya.
Itu penting untuk kita kemudian tahu resikonya yang bisa bertransmisi atau menyebar di populasi manusia. Ya. Jadi kalau kita sekali lagi pemahaman kita yang baik tentang virus itu, tentang patogenesis virus itu sangat essential, sangat penting untuk kemudian kita bisa menetapkan treatment yang tepat, juga strategi pencegahan yang paling baik. Nah, sekarang bagaimana kita mengkoleksi spesimen dan bagaimana kita menangani spesimen ya. Jadi spesimen untuk pemeriksaan virus itu ada banyak, sekali lagi bergantung daripada klinisnya, kemudian patologi anatomi atau PA-nya, kemudian yang ketiga itu adalah pemahaman kita tentang patogenesisnya ya. Jadi misalnya kalau kita tahu dia apa itu namanya, misalnya virus tersebut menyerang makrofag gitu ya, termasuk monosit, berarti kalau di dalam darah itu, maka untuk pengambilan sampelnya yang paling baik itu adalah whole blood atau darah utuh yang tidak diberikan EDTA. Jadi itu penting banget untuk memahami patogenesis penyakit. Jadi kita tahu spesimen apa yang baik untuk kita ambil untuk pemeriksaan selanjutnya. Ya, jadi spesimen itu bisa berupa darah, bisa berupa jaringan, bisa berupa swabs, ya, bisa berupa feses. Gitu. Misalnya kita tahu bahwa ada klinis gangguan enteritis, ya kita ambil fesesnya, ya. Jadi itu tipe-tipe sampelnya. Jadi kita itu ketika sampling atau mengambil spesimen, tentunya kita harus selalu meminimalisir kontaminasi ya. Jadi tidak dicampur-campur. Jadi ketika ambil darah ya biarkan dia terpisah, gitu ya, utuh hanya untuk darahnya. Misalnya ketika mengambil spesimen lain juga dipisah gitu ya, jangan dicampur-campur dan tidak mengkontaminasi satu sama lain. Dan misalnya setelah memakai swab gitu ya dengan menggunakan cotton buds, itu tidak untuk satu individu, tidak digunakan untuk individu lainnya. Jadi kita selalu berusaha untuk aware atau sadar bahwa apapun alat yang kita gunakan itu tidak mencampuri spesimen yang lain. Jadi setiap spesimen itu tidak apa namanya, dia terisolasi utuh, tidak tercampur dengan bagaimana cara kita mengambil spesimen yang lainnya gitu ya. Jadi itu harus selalu kita jaga untuk bahwa kita aware bahwa spesimen kita itu tidak terkontaminasi. Nah, dan harus segera ya. Jadi misalnya Anda ke lapangan mengambil spesimen yang tidak Anda biarkan di rumah gitu ya, tidak, tapi langsung Anda bawa ke laboratorium. Ya, jadi harus cepat dan juga penyimpanannya harus juga tepat gitu ya. Biasanya penyimpanan untuk spesimen virus itu membutuhkan suhu yang dingin. Jadi Anda harus menyiapkan suatu cool box ya, atau atau apa ya namanya, ya cool box ya, yang seperti mini refrigerator. Itu sekarang sudah banyak juga yang jual. Jadi full box yang suhunya minus 20 derajat Celcius itu banyak juga sudah yang jual, sehingga kita tidak perlu bawa es kemana-mana karena dia sudah sistemnya itu sudah menjaga gitu. Nah kalau itu tidak ada, kalian bisa menggunakan box yang berisi es ya, box tertutup yang berisi es, misalnya styrofoam box ya, yang diisi dengan es dan dalam jumlah yang cukup ya, pastikan jumlahnya yang cukup untuk tetap menjaga suhu dingin, kemudian ditutup dengan sangat baik gitu ya, di cover dengan sangat baik. Pada umumnya untuk spesimen virus itu yang Anda perlukan, jadi Anda memerlukan suhu dingin. Jadi pada saat Anda mengambil spesimen, kemudian Anda mengirim spesimen ke laboratorium, itu penting sekali untuk kemudian Anda mengidentifikasi hal-hal yang memungkinkan untuk spesimennya rusak. Misalnya pada saat Anda mengirim sampel, Anda lihat wah esnya udah habis gitu selama beberapa menit, ya itu mungkin juga bisa mengganggu pemeriksaan Anda. Sehingga pada saat pengambilan sampel berikutnya Anda
kemudian bisa menambah jumlah S-nya atau mempercepat proses transportasinya, ya hal-hal seperti itu. Jadi selama pengiriman spesimen itu Anda catatlah hal-hal yang kemungkinan bisa mempengaruhi kualitas spesimen Anda dan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga mempengaruhi diagnosa gitu ya. Jadi Anda mungkin bisa berpikir ulang untuk mengambil spesimen lagi gitu ya, mengulang pengambilan spesimen. Oke. Nah, ini ada beberapa metode diagnostik yang kita sebut sebagai tradisional ya. Misalnya virus isolasi. Jadi kalau atau isolasi virus ya. Jadi kalau di isolasi virus ini misalnya Anda curiga bahwa misalnya unggas terinfeksi avian influenza, kemudian Anda ambil swab kloakanya ya. Kemudian atau swab nasalnya boleh, atau swab orofaring gitu ya. Kemudian Anda isolasi virusnya di media yang bisa menjadi tempat virus ini bereplikasi. Misalnya adalah kultur sel atau ayam coba lainnya atau telur ayam bertunas. Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya telur ayam bertunasnya mati, embrio di dalamnya, maka kita bisa curiga bahwa itu adalah avian influenza. Ya. Tapi ini membutuhkan virus yang hidup. Jadi di dalam spesimen Anda itu virusnya harus hidup ya, sehingga dia bisa tumbuh dan bereplikasi di media lain yang mau kita lihat apakah benar ada virus di situ di spesimen yang Anda ambil. Ya. Tapi ini tentunya lama ya. Salah satu limitasinya ini lama, prosesnya lama. Ada tes serologis tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini adalah kita mendeteksi keberadaan antigen virus ya, atau antibodi terhadap infeksi. Ya, hanya saja ini uji ini kadang-kadang tidak bersifat terlalu sensitif gitu karena bisa saja jumlah virus atau jumlah antibodi pada hewan yang terinfeksi itu terlalu sedikit untuk bisa dideteksi melalui uji serologis ini. Sehingga walaupun dia terinfeksi karena jumlah virus atau jumlah antibodinya berada pada level deteksi yang rendah, maka kita bisa bilang itu tidak terinfeksi. Jadi itu namanya false negatif. False negatif. Atau false positif. Kalau false positif itu misalnya misalnya kita mendeteksi keberadaan antigen dari virus gitu ya. Kemudian di laboratorium kita memiliki antibodi terhadap virus tersebut ya. Kemudian hasilnya positif, tapi ternyata misalnya bahwa virus yang kita deteksi itu sebenarnya berasal dari strain yang berbeda gitu. Jadi virus yang berbeda, hanya saja dia bisa bereaksi dengan antibodi yang kita punya di laboratorium secara tidak spesifik gitu. Nah, itu bisa sehingga kita pikir itu positif padahal dia hanya bereaksi bisa bereaksi tapi bukan target sebenarnya. Nah, itu bisa menimbulkan false positif. Ya. Nah, hanya saja nih ya berdasarkan pengalaman saya juga, jadi ketika kita melakukan isolasi virus, kemudian berbagai macam tes serologis yang membutuhkan banyak peralatan ini, itu membutuhkan laboratorium yang memadai ya. Jadi ini sebenarnya kita di Indonesia mungkin ada, tapi mungkin jumlahnya masih sebetulnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dengan jumlah hewan misalnya atau jumlah concern kita gitu ya terhadap kesehatan hewan. Jadi dan nggak banyak sebenarnya di Indonesia itu lab yang representatif ya, atau yang memiliki tidak hanya kemampuan untuk mengisolasi virus atau melakukan uji serologis, tapi juga bisa melakukan kedua hal ini dengan aman. Karena memang karena ini agen infeksius, jadi harus dilakukan pada lab yang biosafety gitu, yang aman sehingga tidak terjadi spillover virus ke lingkungan atau ke manusia. Gitu. Nah, yang sekarang
berkembang itu teknik molekuler ya. Karena kalau tadi misalnya untuk virus isolasi itu kita harus virusnya itu harus hidup gitu ya. Nah, kalau teknik molekuler ini virusnya tidak harus hidup karena yang kita deteksi adalah DNA atau RNA dari virus itu. Jadi DNA atau RNA itu spesifik. Jadi walaupun virusnya mati, kita tetap bisa mendeteksi DNA atau RNA virus. Gitu. Tetap kita bisa deteksi sehingga orang lebih memilih saat ini untuk melakukan teknik molekuler. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada polymerase chain reaction. Ini sangat cepat, kemudian dia sangat sensitif. Kenapa dia sangat sensitif? Tadi karena setiap uji PCR itu akan menggunakan suatu suatu komponen itu yang disebut dengan primer ya. Mungkin ini Anda ingat baik-baik. Primer itu adalah suatu sequence nukleotida pendek yang khas dan spesifik untuk DNA atau RNA virus yang kita inginkan. Jadi kita yang rancang itu karena itu kita susun berdasarkan susunan DNA atau RNA virus yang kita mau targetkan dan dia spesifik hanya akan mengenali virus tersebut gitu ya. Nah, ini untuk mendeteksi asam nukleat virus. Nah, kemudian ini PCR ya udah dilakukan sejak lama. Nah, sekarang itu ada lagi yang lebih berkembang. Ini mungkin sering kalian dengar juga ada yang namanya real time PCR. Ya, nah untuk kalau real time PCR ini kita bisa menghitung berapa sebenarnya jumlah kita bisa memprediksi viral load namanya ya. Viral load itu bukan serta-merta jumlah virus yang ada di spesimen kita, cuman kayak boleh dibilang mungkin konsentrasi virus mungkin ya. Jadi sedikit atau banyaknya virus yang ada di spesimen kita. Jadi dalam real time PCR kita bisa lakukan itu. Real time PCR ini juga sering disebut dengan kuantitatif PCR ya. Jadi kenapa dia kuantitatif? Sekali lagi karena kita bisa memprediksi konsentrasi virus yang ada di spesimen kita. Jadi misalnya sederhananya gitu ketika melakukan real time atau kuantitatif PCR, sinyal positifnya itu cepat, itu berarti konsentrasi virus dalam spesimen tinggi. Tapi kalau sinyal positifnya lambat, itu artinya konsentrasi virus dalam spesimen yang kita ambil itu rendah. Nah, dari situ kita bisa mengukurkan parah atau sedangnya infeksi pada hewan tersebut. Kemudian ada next generation sequencing namanya sekarang. Nah, kalau next generation sequencing ini, jadi kalau tadi PCR biasa itu hanya untuk positif negatif, ya kan? Kalau real time PCR selain positif negatif juga kita bisa ukur viral load atau konsentrasi virus pada spesimen. Nah, kalau next generation sequencing ini kita bahkan bisa tahu susunan asam nukleat dari virus yang kita deteksi gitu. Jadi ini sangat spesifik sehingga kita bisa menetapkan genotipenya, kita bisa menetapkan serotipenya, kita bisa mengetahui dari mana nenek moyang virus tersebut, ya kira-kira kedekatan genetiknya itu dengan virus yang ada di wilayah mana, sehingga kita bisa memprediksi bahwa dia pertama kali menyebar dari daerah mana gitu ya. Itu dengan menggunakan next generation sequencing. Jadi kita bisa mengetahui susunan asam nukleat dari virus. Jadi kalau sekarang orang untuk diagnostik itu sekarang paling sensitif dan spesifik itu menggunakan berbasis molekuler ya. Dan sekarang itu sudah cepat bisa lakukan banyak metode PCR yang cepat dan dia juga sensitif dan dia juga spesifik. Nah, kalau tadi uji berbasis molekuler, ya intinya adalah mendeteksi asam nukleat. Nah, kalau uji berbasis serologis, ini sekali lagi dia akan selalu melibatkan antibodi. Yang kita deteksi adalah bisa antibodi terhadap virus, ya, atau antigen virus. Jadi ada dua yang bisa kita deteksi, antibodi terhadap virus atau antigen virus. Ya, jadi antigen sekali lagi berbeda dengan asam nukleat virus. Ya, Anda pastinya udah belajar struktur virus ya di awal-awal kuliah. Contohnya pengujian berbasis serologi itu ada enzim immunoassays, ada hemagglutination inhibition test, ada Western blotting, ini buat deteksi antibodi, ya.
Terus juga misalnya kita mengetahui gitu ya, apakah antibodi yang beredar di darah hewan yang terinfeksi itu apakah dia misalnya kelasnya imunoglobulin M atau imunoglobulin G. Itu penting untuk kita memahami atau menginterpretasikan infeksinya dengan tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya IgM itu misalnya infeksinya bersifat kronis atau IgG itu artinya infeksinya masih tahap awal gitu ya. Jadi karena karena pada saat hewan terinfeksi itu respon imunnya itu akan spesifik ya. Jadi misalnya apakah pasca infeksi dia akan lebih banyak memproduksi IgG terhadap virus misalnya. Jadi kalau misalnya itu yang kita deteksi di awal, maka kalau misalnya IgG yang kita deteksi di awal di pada saat pengujian itu bisa mengindikasikan bahwa hewan masih dalam tahapan infeksi awal. Misalnya kalau IgM tuh sudah kronis ya seperti itu. Jadi kita mengetahui apa kelas antibodi yang diproduksi pada infeksi itu pada saat pengujian itu kita bisa menginterpretasikan apakah ini infeksi di awal, apakah infeksinya sudah berlangsung ya. Nah di paper yang saya bagikan ke Anda itu nanti di tabel 2-nya, tabel 10.2-nya itu Anda bisa lihat ya berbagai tes serologis dan bagaimana aplikasinya di proses diagnostik. Ya, jadi Anda bisa lihat, Anda bisa baca papernya ya. Nah, hanya saja ada tantangannya juga interpretasi uji serologis ini, misalnya tadi cross reactivity dan spesifisitas gitu ya. Jadi misalnya antibodi yang dihasilkan pasca infeksi virus dengan strain A misalnya, ya. Terus kemudian di laboratorium kita punya antigen terhadap strain B gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti pada saat kita melakukan pengujian, itu bisa positif, padahal yang menginfeksi sebenarnya strain A. Jadi ada cross reactivity. Jadi nggak begitu tepat hasil interpretasi kita. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita mau deteksi antigen terhadap virus strain A misalnya gitu ya. Terus kemudian di lab kita memiliki antibody terhadap virus yang strain B gitu kan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan positif, kita berpikir bahwa yang menginfeksi hewan tersebut ya strain B karena di lab positif terhadap antibodi strain B misalnya. Padahal yang strain A juga bisa bereaksi dengan antibodi terhadap strain B misalnya. Gitu. Jadi ada cross reactivity. Itu salah satu tantangan terbesar dari uji yang berbasis serologis. Nah, ada hal atau konsep yang disebut dengan rapid point of care testing ya. Jadi point of care testing ini banyak digunakan di klinik-klinik, kadang-kadang di uji lapangan juga dilakukan ya, seperti itu rapid antigen yang kita gunakan. Nah, ini penting banget ya. Jadi bisa cepat sekali ya dalam hitungan menit itu kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi hasilnya sangat cepat. Instan banyak digunakan di klinik ya. Jadi kita bisa cepat menentukan treatment yang tepat ya. Misalnya dicurigai parvo gitu secara klinis, kemudian kita lakukan rapid testing yang bisa hasilnya dalam hitungan menit, rapid antigen misalnya rapid antigen terhadap parvo itu positif misalnya di klinik langsung kita lakukan tindakan treatment untuk infeksi parvo ya. Ya, jadi point of care testing ini yang banyak digunakan di klinik itu bisa untuk rapid antigen tadi ya, mendeteksi viral antigens atau antigen virus. Ada juga rapid PCR ya, ada juga. Rapid PCR itu juga banyak digunakan di field use ya. Kayak sekarang misalnya ada yang namanya nanopore teknologi ya, yang bahkan kita bisa sangat cepat untuk bisa melakukan PCR dan sequencing ya dalam hitungan jam ya. Untuk PCR dalam hitungan jam itu sangat cepat sebenarnya. Atau bahkan ada yang
lebih cepat ya, bisa 30 sampai 45 menit. Itu ada uji berbasis PCR yang cepat ya. Itu di lapangan sering digunakan. Jadi kita mendeteksi molekul daripada virus. Jadi apa namanya, point of care testing ini itu bisa mempercepat keputusan ya, kita bisa menyampaikan ke klien ya, atau pihak-pihak terkait ya, terkait infeksi yang terjadi. Dan kalau kita bisa hanya misalnya memeriksa antigen atau memeriksa DNA atau RNA virus, cukup dengan swab gitu ya. Jadi itu bisa mengurangi stres daripada hewan. Jadi kita nggak mengambil misalnya darah dalam jumlah yang banyak, gitu, itu bisa menimbulkan stres. Jadi dan rapid point of care testing ini tentunya juga bisa meningkatkan hasil daripada treatment kita ya, karena diagnosa kita cepat, kemudian intervensi klinisnya juga bisa cepat dan tepat, sehingga outcome dari treatmentnya juga bisa lebih baik kalau kita menggunakan rapid point of care testing. Jadi ada beberapa tantangan ya dalam kita melakukan diagnosa penyakit virus ya. Jadi salah satunya itu misalnya untuk virus yang materi genetiknya RNA itu sangat mudah bermutasi sehingga dia bisa bermunculan strain-strain virus baru ya, sehingga kita harus berkejaran, metode diagnosa kita itu harus berkejaran dengan kecepatan mutasi virus ya, itu juga salah satu tantangan. Atau koinfeksi dengan virus yang berbagai macam virus ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi keakuratan diagnosa dan juga bagaimana kita memanage penyakitnya. Ya, jadi karena ada beberapa penyakit yang bisa terjadi karena koinfeksi berbagai macam virus. Tantangan lainnya juga di beberapa area itu adanya akses yang terbatas ya terhadap alat-alat diagnostik ya, misalnya di daerah-daerah yang rural atau yang resources-nya terbatas, itu tantangan diagnostiknya menjadi lebih besar gitu, terbatas kemampuan mereka untuk mendiagnosa penyakit itu terbatas. Dan juga karena teknologi diagnostik itu cepat sekali ya, di negara maju tekniknya itu sangat cepat ya, baru saja ada misalnya whole genome sequencing dengan menggunakan suatu teknik yang namanya Illumina gitu ya. Sekarang udah ada teknologi baru yang lebih cepat yang namanya nanopore. Jadi kita sebagai dokter hewan itu harus cepat untuk update dan selalu update skill kita dengan teknik-teknik diagnostik penyakit yang terbaru. Oke, nah sekarang ada karena misalnya uji berbasis PCR atau uji yang pengujian yang kemudian kita mendeteksi asam nukleat virus itu sangat bergantung pada apa yang disebut dengan bioinformatika. Jadi bioinformatika itu seperti penggabungan antara ilmu biologi dan ilmu informatika komputer gitu ya. Jadi itu yang kita gabungkan. Jadi kita banyak sekali ada software di luar sana ya, ada yang namanya Mega, ada yang namanya Eugene, ada yang namanya Aliview. Ya, Anda bisa lihat misalnya di Google atau di ChatGPT tentang bioinformatics tools gitu ya. Jadi bioinformatics tools ini nanti pada saat setelah kita sequencing asam nukleat virus itu kita bisa masukkan datanya ke software bioinformatics ini, kemudian mereka akan menyusun susunan asam nukleotidanya, kemudian mereka akan melihat pola gitu, misalnya pola mutasi atau pola daripada marka-marka gen yang penting untuk infeksi atau untuk virulensi atau untuk host tropisme daripada virus tersebut ya. Jadi itu penting. Jadi sebagai dokter hewan yang yang punya concern atau yang halo? Terus dari
Terus gimana nanti tidak dilakukan dan Ya, jadi kembali lagi ke ini ya, bioinformatics tools gitu. Jadi ini sangat penting sekali, terutama untuk melihat susunan gen dari virus ya, pasca kita melakukan sequencing itu. Jadi kita bisa melihat pola-pola, misalnya pola mutasi tadi seperti saya sampaikan. Kemudian kita bisa melihat marka-marka gen yang penting untuk virulensi, kemudian host tropisme gitu. Jadi sebagai dokter hewan yang concern terhadap penyakit virus atau bahkan mungkin penyakit apapun ya, karena sekarang metode diagnosa penyakit hewan maupun manusia itu sangat berbasis molekuler, sehingga pemahaman bioinformatika juga menjadi penting untuk kita dokter hewan ya. Ada banyak resources di luar sana yang bisa Anda gunakan, dan juga ada banyak sekali lectures, courses atau tutorial gitu ya di berbagai macam platform yang bisa Anda gunakan untuk belajar menggunakan software bioinformatika dan menganalisis data-data genetik ya, berbagai macam mikroorganisme. Oke, ya jadi ya sekali lagi nih, kembali lagi, jadi kalau kita bisa menerapkan teknik diagnosa yang cepat dan tepat, maka intervensi kita juga akan cepat dan tepat. Dan ini menjadi penting untuk kita bisa menyelamatkan pasien atau hewan gitu yang menjadi yang ada di bawah penanganan kita, ya, atau bahkan untuk mencegah penyebaran virus secara lebih luas. Oke. Nah, sekarang ada banyak sekali ini ya di masa depan untuk diagnosa penyakit virus pada hewan gitu ya. Ada yang namanya CRISPR ya, teknologi CRISPR. Jadi kalau teknologi CRISPR ini kita bisa misalnya melihat gitu apakah hewan tertentu itu bisa punya kecenderungan untuk develop cancer misalnya, atau diabetes gitu ya, misalnya kalau anjing-anjing kesayangan gitu yang pemiliknya sangat concern dengan hewannya, itu tentunya di banyak negara maju gitu ya, mereka bahkan ingin tahu gitu apakah apa namanya hewan kesayangannya itu punya potensi untuk punya tumor atau kanker gitu yang ganas, atau misalnya penyakit diabetes atau penyakit-penyakit yang bisa kita deteksi melalui pemeriksaan genetika. Salah satu teknologinya itu CRISPR. Nah, sekarang juga banyak sekali menggunakan artificial intelligence dan machine learning ya, terutama untuk karena sekarang ada banyak sekali database gen virus ya, bisa melalui GenBank, bisa melalui GSAID namanya untuk influenza virus gitu. Jadi ada jutaan data di sana. Jadi kalau kita misalnya memasukkan data sequencing kita itu, kita bisa langsung tahu gitu ya nenek moyang dari virus tersebut. Kemudian apa yang unik dari virus kita dibandingkan dengan virus-virus yang sudah ada di luar sana dan dimasukkan datanya di cloud gitu ya, di internet. AI dan machine learning itu menjadi punya peran yang sangat penting saat ini ya. Nah, kemudian ada juga sekarang alat-alat PCR yang bisa kita bawa kemana-mana ya. Ini user friendly portable tools, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke lapangan gitu. Di Indonesia juga sudah banyak digunakan ya. Jadi buat daerah-daerah yang tidak punya lab basah, laboratorium basah yang baik gitu, jadi sekarang sudah ada alat-alat yang kecil saja ukurannya, itu bisa dibawa ke lapangan, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan molekuler yang cepat gitu ya. Gitu. Itu sudah ada beberapa alat seperti itu. Nah, dan yang paling penting dari diagnosa virus ya, itu adalah karena banyak sekali virus yang bersifat zoonotik, kemudian virus itu ada banyak atau beberapa virus yang memiliki kemampuan untuk
bertransmisi lewat udara ya, airborne transmission. Jadi virus itu memiliki potensi untuk menimbulkan pandemi yang besar gitu, sehingga kita memerlukan kolaborasi global gitu ya, ada global surveillance and collaboration. Jadi misalnya sekarang untuk influenza itu di Indonesia itu ada integrated influenza atau influenza virus monitoring, di mana lab balai besar veteriner yang ada di seluruh Indonesia ketika mereka menemukan atau mendiagnosa agen influenza gitu ya, mereka lakukan sequencing, kemudian mereka upload datanya di sistem ya, di collaborative system ini atau di integrated system, sehingga semua orang bisa lihat gitu virus influenza apa yang menyebar di Bali, virus influenza apa yang menyebar di Jawa Timur misalnya, atau yang ada di Kalimantan gitu, sehingga kita bisa lihat pola distribusi virusnya dan kira-kira bagaimana kemungkinannya untuk bisa menyebar atau saling bertukar gen dengan virus yang ada di daerah. Sehingga untuk penyakit virus itu penting untuk kita bisa melakukan global surveillance dan collaboration, dan di Indonesia itu juga sudah dilakukan ya dalam level tertentu gitu. Oke, jadi tentunya kita memerlukan aturan dan juga pertimbangan etis ya dalam diagnosa penyakit virus. Ya, kita tentunya harus memiliki laboratorium yang baik yang agar mencegah, tentunya laboratorium yang baik ini untuk memastikan akurasi dan bahwa hasil pengujiannya itu reliable ya, atau bisa dipercaya gitu. Kemudian laboratorium yang juga mengikuti aturan ya, baik peraturan lokal maupun internasional. Kemudian kalau kita menggunakan hewan coba misalnya untuk isolasi virus, itu tentunya kita harus memperhatikan perizinan etisnya. Jadi misalnya dengan meminta review dan izin dari Komisi Etik Hewan, ya di FKH itu ada Komisi Etik Hewan. Jadi misalnya saya melakukan penelitian misalnya menggunakan hewan coba mencit misalnya, maka saya harus mendapatkan izin dari Komisi Etik Hewan yang melihat gitu ya, apakah misalnya hewannya diperlakukan dengan baik, layak, dan bagaimana pasca penggunaan apa yang akan dilakukan, misalnya di insenerasi gitu ya, sehingga tidak menyebarkan penyakit. Nah, sekarang kita sebagai dokter hewan ya, itu juga penting untuk kita paham gitu ya, memiliki etika tertinggi ya tentang kita harus menjunjung tinggi etika lah dalam melakukan pemeriksaan atau kemudian menjaga kualitas laboratorium dan juga menggunakan hewan coba misalnya dalam proses diagnostik kita, ya. Ataupun dalam proses pemeriksaan hewan yang terinfeksi oleh virus gitu. Kita tetap harus menjunjung tinggi etika. Oke. Jadi kesimpulannya, pentingnya akurasi pentingnya diagnosa penyakit virus yang akurat itu adalah Anda bisa Anda bisa memberikan treatment yang tepat dan cepat gitu ya, dan juga control measures atau tindakan-tindakan pencegahan agar virus tidak menyebar lebih luas itu juga dengan tepat dan cepat ya. Jadi teknik diagnostik yang akurat itu sangat penting. Kemudian teknik diagnostik yang akurat itu juga bisa mendukung upaya kita untuk public health ya, karena banyaknya virus yang bersifat zoonotik. Jadi kalau kita memiliki teknik diagnosa yang baik, maka kita bisa mencegah virus tersebut menyebar ke populasi manusia. Ya, teknik diagnostik yang baik juga ini merupakan sebuah investasi untuk riset dan teknologi ya. Jadi kalau kita misalnya memiliki teknik diagnostik yang baik, kita mampu mendeteksi virus apa saja misalnya yang beredar di wilayah tersebut, kedepannya kita bisa kemudian mengembangkan vaksin dan terapi yang tepat gitu, yang up to date untuk di wilayah tersebut. Jadi diagnosa yang tepat, canggih, dan
berteknologi tinggi gitu ya, itu penting sekali untuk itu merupakan awal atau dasar sehingga kedepannya kita bisa mengembangkan vaksin dan terapi yang tepat untuk infeksi virus. Ya. Dan diagnosa yang efektif ini merupakan sangat basic ya, sangat fundamental. Apabila Anda nanti praktek sebagai klinisi, ini penting. Jadi bagaimana Anda misalnya memilih teknik diagnostik, kemudian interpretasi itu penting sekali untuk kredibilitas klinik Anda misalnya, ataupun misalnya Anda bekerja di balai besar veteriner atau di lab atau lembaga-lembaga yang berperan penting dalam surveillance penyakit gitu ya, teknik diagnosa itu menjadi sangat fundamental. Ya, dan semakin cepat, semakin akurat itu menjadi penting sekali untuk dunia kedokteran hewan. Oke, mungkin sekian ya materi dari saya. Apa ada pertanyaan? Tepat 1 jam. Jadi untuk materi ini dan juga paper itu bisa Anda baca ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Sabrina. Baik, perkenalkan saya Sabrina dengan NIK akhir 080. Saya izin bertanya tentang cara mendeteksi virus menggunakan swab antigen. Nah, yang kita ketahui itu kan kalau misalnya swab antigen itu kan efektivitas apa ya? Ya kurang spesifik dibanding dengan PCR. Nah, banyak juga tes antigen yang hasilnya positif, padahal tuh ternyata penderitanya itu sebenarnya nggak sakit gitu, bukan terinfeksi virus. Ataupun sebaliknya, di hasilnya itu negatif, tapi padahal ternyata penderitanya itu mengidap infeksi virus tersebut. Nah, pertanyaannya itu apa yang membuat hasil swab antigen tersebut tuh bisa salah gitu dok? Misalnya kayak kalau misalnya dia positif palsu, apa yang membuat dia bisa menjadi positif? Apakah dia mendeteksi protein yang salah atau bagaimana ya dok? Ya, jadi kalau thank you Sabrina. Jadi misalnya swab antigen ya, itu bisa false positif, positif palsu, bisa negatif palsu. Ketika dia positif palsu, itu artinya misalnya jadi kalau swab antigen itu berarti kita memerlukan antibody in-house ya, sebut saja seperti itu ya. Untuk gampangnya antibody in-house artinya antibody yang kita miliki di laboratorium yang bisa mendeteksi antigen tersebut. Misalnya antigen tersebut adalah berasal dari virus strain A gitu ya. Aslinya gitu ya. Kemudian di laboratorium kita memiliki antibodi terhadap virus strain B misalnya ya. Nah, ketika antigen kita tambahkan ke antibodi strain B yang kita miliki di laboratorium, maka tentunya kita akan mengambil interpretasi bahwa antigen yang menyerang hewan tersebut adalah virus strain B ya, karena dia positif dengan antibodi strain B yang kita miliki di lab, ya kan? Nah, itu positif palsu karena aslinya antigennya itu adalah virus strain A, kan? Itu positif palsu. Nah, kalau negatif palsu misalnya kita ambil spesimennya, kemudian kita spesimen antigennya, kemudian kita reaksikan dengan antibodi terhadap virus yang kita miliki di laboratorium, itu dia negatif atau hasilnya. Negatif hasilnya. Nah, negatif ini bisa jadi karena jumlah virusnya nggak cukup gitu loh. Misalnya ada, anggaplah untuk bisa menghasilkan hasil positif kita memerlukan 10 virus gitu kan. Padahal di spesimen kita hanya ada 5 virus misalnya, sehingga dia jadi negatif. Ya kan? Jadi itu ada itu bisa menyebabkan false negatif. Kita jadi berpikir bahwa hewannya nggak terinfeksi, padahal bukannya dia nggak terinfeksi, tapi dalam spesimen itu jumlah virusnya sedikit, nggak mampu dideteksi oleh swab antigen kita, gitu. Ya, atau rapid antigen kita nggak bisa dideteksi. Jadi itu. Nah, kalau
PCR itu dia lebih spesifik dan dia sensitif gitu. Spesifik karena kalau tadi antigen dan antibodi itu bisa cross reaksi ya, jadi dia bisa berikatan atau bereaksi padahal dia sebenarnya bukan yang bukan pasangannya gitu, bukan pasangan yang paling tepatnya dia, tapi dia kayak bereaksi saja gitu secara tidak spesifik. Nah kalau PCR primer itu didesain itu sangat spesifik gitu, sequence-nya itu hanya virus itu yang miliki. Kalau dia nggak miliki dia nggak akan positif. Dan dia sensitif juga, jadi tadi spesifik juga dia sensitif karena dalam PCR itu dia melibatkan amplifikasi. Jadi kalau misalnya asam nukleat virus yang ada dalam spesimen itu sedikit gitu ya, nanti pada proses PCR itu ada namanya amplifikasi. Jadi dia diperbanyak, ada proses amplifikasi namanya. Dalam pengujiannya itu ada amplifikasi, sehingga dari jumlah asam nukleat virus yang sedikit yang ada di spesimen itu nanti pada saat PCR itu bisa diperbanyak. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, tetap kita bisa lihat positifnya. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan false positif dan false negatif di rapid antigen. Sabrina. Baik, terima kasih dok. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sampai bertemu minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Dok. Selamat malam, Dok. Selamat sore, Dok. Terima kasih, Dok. Thank you. Saya end meeting ya.